sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat, ya. Jadi ya, kita akan masuk ke sifat dari bilangan pangkat. Ya. Atau sifat-sifat eksponen aja, kita bisa simbolkan bilangan pangkat itu jadi eksponen, ya kan? Oke, kita bisa lanjut. Kita akan masuk ke materi sifat-sifat dari eksponen, ya. Ya, oke. Yang dimaksud sifat itu artinya sudah ketentuan, ya, gitu. Jadi kamu bisa lihat yang pertama, sifat eksponen yang pertama adalah jika kita punya bilangan A, ya, bilangan A berpangkat M, lalu kita kalikan dengan A berpangkat N, seperti ini, maka bilangan pokoknya, ya, yaitu M dan N itu akan bisa kita jumlah. Ya, jadi kita akan punya hasilnya adalah A berpangkat M ditambah dengan N. Ya, kita bisa kasih contoh di sini. Contoh, misalkan 2 berpangkat 3, lalu kita kali dengan 2 berpangkat 5, ya. Maka berdasarkan sifat yang pertama, 2-nya itu tetap, karena dia bilangan pokok dia sama, lalu pangkatnya kita bisa jumlah, yaitu 3 ditambah dengan 5, ya. Sehingga hasilnya adalah 2 berpangkat 8. Ya. Contoh lain, misalkan kita mengalihkan 1/3, misalkan ada bilangan pecahan seperti ini, dikali dengan 1/27 misalkan, ya. Pangkat, ini nanti aja, 1/27 aja misalkan kayak gini. Jadi ini bilangan pokoknya belum sama, ya. Kamu bisa samain dulu, nak. Caranya adalah, ini misalkan pangkat 2, ya. Nah, kayak gini. Jadi 1/27 itu kamu bisa jadiin bilangan berpangkat. Jadi 1/3 pangkat 2, lalu 1/27-nya bisa menjadi 1/3 berpangkat 3. Nah, kayak gini, ya. Jadi intinya adalah untuk sifat ini berlaku, maka bilangan pokoknya terlebih dahulu harus disamakan, ya. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Ketika bilangan pokoknya belum sama, maka tidak boleh kamu jumlahkan pangkatnya. Jadi di sini sama-sama 1/3, ya. Jadi kamu akan dapat hasilnya adalah 1/3 yang berpangkatnya adalah 2 ditambah dengan 3, ya. Jadi hasilnya adalah 1/3 berpangkat 5. Ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ya, artinya jika bisa dikali maka kita juga punya sifat pembagian, ya. Aduh. Ya. Oke, ya, yang kedua. Ya, yang kedua, jika kita punya A berpangkat M, lalu kita bagi dengan A berpangkat N. Ya, kayak gini, ya. Jadi kita membagi A pangkat M dengan A pangkat N. Maka ketika bilangan pokoknya sama, ya, bilangan pangkatnya itu menjadi kurang. Jadi A berpangkat M kurang N, ya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N itu adalah sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh, ya. Kita bisa ambil contoh di sini, nak. Ya. Misalkan kita punya bilangan 3 berpangkat 4, lalu kita bagi dia dengan 3 berpangkat 2, maka berdasarkan definisi bilangan pangkat, maka bilangan pangkatnya akan kita kurang. Jadi 3 berpangkat 4 kurang 2, ya. Jadi akan sama dengan 3 berpangkat 2, ya. Kadang dalam bilangan eksponen, kalau memang bisa kita sederhanakan atau kita bisa tuliskan hasil pangkatnya, nggak apa-apa dituliskan aja. Kan 3 pangkat 2 ini masih kecil pangkatnya, ya. Jadi bisa sama dengan 9. Tapi kalau ingin 3 pangkat 2 aja, itu masih boleh, ya. Nah, itu kalau kita hasil pembagian, ya. Oke, ada mau ditanyakan?
Oke, jika tidak kita akan lanjutkan lagi. Ya, ini akan Bapak hapus. Nah, silakan kalau pengen disalin di SA saja. Ya, oke sudah nak. Oke, kita lanjut ya. Sifat selanjutnya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga. Ya, yaitu apabila kita punya bilangan pangkat A berpangkat M, lalu dipangkatin lagi. Nah, gini. A pangkat M dipangkatin lagi N. Ya, maka ini sama saja dengan bilangan pangkat A dengan M tadi, itu kita kalikan dengan N. Ya. Jadi ada bilangan pangkat nih A pangkat M, terus dipangkatin lagi dengan N. Maka hasilnya akan sama dengan A berpangkat M kali dengan N. Contoh. Nah, kita bisa kasih contoh di sini. Ya, misalkan kita punya bilangan 3 ya, berpangkat 2 berpangkat lagi 5. Nah, seperti ini. Ya. Maka dia akan sama dengan 3 berpangkat 2 kali 5. Ya. Karena 2 kali 5 itu 10, maka sama dengan 3 berpangkat 10 ya. Bentar nak, agak haus, minum dulu. Oke, kita lanjut lagi. Gimana kalau misalkan kita punya bilangannya enggak pangkat nih, misalkan. Ya, contoh yang kedua, misalkan kita punya 8 berpangkat 4. Nah, kayak gini. Ya. Maka 8 itu bisa kita jadikan bilangan pangkat. Ya. Nah, ini kuncinya adalah kamu harus kreatif ya, minimal hafal bilangan-bilangan kelipatan dari bilangan-bilangan yang 1 sampai 10 ya, minimal aja itu kayak gitu. Jadi kalau kamu hafal 8 itu sebenarnya kelipatan 2 atau 2 berpangkat 3 ya. Nah, itu 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi 8 itu dijadiin bilangan pangkat dulu. Lalu karena di sini ada pangkat 4, ya, maka sesuai dengan sifatnya kita kalikan 3 kali dengan 4. Maka hasilnya akan sama dengan 2 berpangkat 2, 12 ya. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat adalah jika kita punya bilangan berpangkat M ya, tapi kita punya akar. Nah, di sini ya, ada akar pangkat N. Ya, jadi ada bilangan A pangkat M, tapi dia akar pangkat N. Akar pangkat N itu artinya akar yang bilangannya itu lebih dari 2 ya. Biasanya kan kamu ketahuin tuh cuman akar kuadrat ya. Jadi akar itu juga seperti pangkat, bisa banyak. Bisa akar pangkat 3, akar pangkat 4 ya. Jadi faktornya harus lebih banyak lagi yang dikalikan. Ya. Nah, ketika ketemu dengan sifat keempat, ini sama aja dengan A berpangkat M dibagi dengan N. Nah, ya. Tuh, contohnya seperti ini. Ya. Misalkan kita punya akar pangkat 3 ya kan dari 9. Ya. Nah, seperti ini. Maka ya, kita bisa jadiin bilangan 9 itu sebagai bilangan berpangkat. Ya kan? Yaitu 3 pangkat 2. Ya, sesuai definisinya. Maka akar pangkat 3 itu akan menjadi dalam bilangan berpangkat atau eksponen akan berada di pembagi ya. Maka dia akan sama dengan 3 berpangkat 2 per 3 ya, sesuai dengan definisinya. Sampai dengan sifat keempat ada yang mau ditanyakan? Oke.
Jika tidak ada, kita akan coba dengan sifat selanjutnya, ya. Oke, sifat yang selanjutnya yaitu sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu ya, apabila kita punya perkalian A dikali B, lalu ada pangkat di sini M, itu sama saja dengan kita memangkatkan A berpangkat M, lalu kita kalikan dengan B berpangkat M. Ya, contoh, misalkan seperti ini. Ya, kita punya bilangan 3, misalkan 3A berpangkat 3, ya. Itu sama saja dengan 3 berpangkat 3 dikali dengan A berpangkat 3, ya. Kalau dia bilangan angka dipangkatin, kan bisa kita hasilkan, ya. Jadi 3 pangkat 3 itu 27, ya A pangkat 3 itu A pangkat 3. Kalau kita kalikan dengan variabel itu sebenarnya kita deketin aja. Jadi 27 A pangkat 3, ya. Ingat ya, kalau deketin itu artinya kita kali. 27 A pangkat 3 itu artinya 27 dikali A pangkat 3. Tapi dalam matematika biasanya kita menuliskannya cukup didekatkan saja, ya. Kecuali dia perkaliannya angka dengan angka, ya, gitu. Kalau misalkan huruf dengan angka, kita deketin aja, ya. Seperti itu. Ya, contoh yang kedua, misalkan kita punya bilangan negatif nih. Min 2 X pangkat 2 lalu berpangkat dengan 5, misalkan kayak gini, ya. Contoh yang kedua. Jadi kalau kita punya minus 2 X pangkat 2 lalu pangkat 5 lagi, ya, sama. Cuman hati-hati nak, apabila kita punya bilangan negatif, ya, lalu berpangkat ganjil, maka perkaliannya min 2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali, ya. Dimana hasilnya kalau kita kalikan, ya, karena dia pangkat ganjil, dia akan hasilnya adalah negatif, ya. Kamu bisa kalikan min 2 sebanyak 5 kali, ya, hasilnya adalah minus, ya, hasilnya adalah minus 32. Sedangkan X pangkat 2 pangkat 5 ini, ya, ingat sifat yang tadi sebelumnya, pangkat dipangkatin, jadi dikalikan, jadi 2 kali 5, ya. Ini Bapak ganti kali itu menjadi titik untuk membedakan antara X dengan kali, ya, sehingga hasil akhirnya akan sama dengan min 32 X berpangkat 10.